Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofian sebagai asisten praktikum untuk praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis Terapan Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial untuk keperluan praktikum kedua di praktikum Sistem Informasi Geografis Terapan. Untuk praktikumnya sendiri, kita akan membuat tiga jenis peta topografi, yaitu peta kontur, kemudian peta kemiringan lereng, dan peta topografi yang menggunakan tools creatine atau triangulated irregular network. Oke, langsung saja mungkin ya kita ke tutorialnya. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan seksama ya teman-teman semua dan tidak ada kendala ke depannya. Kita share screen. Sebenarnya saya sudah membuka ArcGIS ya teman-teman. Jadi teman-teman buka ArcGIS terlebih dahulu. Setelah itu barulah praktikum bisa kita mulai. Ini saya kecilin aja kali ya. Segini. Oke, oke, sudah ya teman-teman. Oh ya, untuk data-data yang diperlukan sudah saya share di eh, apa namanya info-infonya sudah saya share di grup. Apa yang harus di-download, apa yang dipersiapkan, dan modulnya juga sudah saya kirimkan. Barangkali itu bisa menjadi suplemen tambahan buat teman-teman semua untuk praktikum kali ini. Oke, saya share screen sekarang. Oke, ini dia. Kita buka artisnya. Oke, teman-teman, ini artisnya. Untuk yang pertama mungkin kita akan buat peta kontur terlebih dahulu. Untuk peta kontur di sini eh, saya akan buat dua macam peta kontur ya. Ada peta kontur poligon dan peta kontur biasa yang lain itu ya. Oke, ya, sebentar. Oke, pertama-tama kita add data dulu teman-teman. Nah, kita add data peta kontur. Saya simpan di sini kemarin untuk peta kontur ini kita menggunakan data DEM atau Digital Elevation Model DEM SRTM yang saya download dari website USGS. Oke, kita enter terlebih dahulu. Oke, setelah muncul di sini ya, ini DEM SRTM yang saya miliki. Karena di sini saya akan berfokus untuk kota Salatiga, maka saya di sini akan mencoba untuk klik terlebih dahulu dengan menggunakan SHP batas administrasi teman-teman. Nah, saya di sini kita pakai IDN2 aja, nggak apa-apa. Oke, untuk yang pertama-tama kita setelah input data ini kita ini ya apa namanya kita definition query dulu. Kita cari um, name 2 sama dengan salah tiga karena kita akan menggunakan kota Salatiga sebagai percontohan teman-teman. Oke, jika sudah, oke sudah muncul ya. Ini salah tiganya yang ini ya teman-teman ya. Oke, maaf kalau laptop saya kurang responsif, teman-teman. Ya, tidak begitu bagus sih, teman-teman ya. Oke, kita ke daripada kita ke Arc Toolbox ya, mungkin agak lama, agak mempersulit nanti untuk pencariannya. Kita langsung cari aja, teman-teman ya. Kita ke klip Dipo. Ya, keyboard saya juga mulai bermasalah ini makanya baru saya buat sekarang.
Oke, kita gunakan klip data management, teman-teman. Sebentar, masuk loading. Nah, ini dia interface untuk klipnya. Untuk input raster kita gunakan yang ini, teman-teman. Yang ini ya, yang kita input tadi ya, apa namanya? Si DEM-nya. Untuk output extend-nya para optional cuma kita pakai ini GADM IDN2 yang tadi ya, teman-teman ya. Terus kita centang yang ini, use input features for clipping geometry. Agar apa? Agar batas administrasinya terpotong dengan jelas, teman-teman. Kemudian ini kita simpan di mana aja. Eh, ini di mana ini? Oh, ya udah. Kita di sini aja ya. Kita klik tutor. Kita save di sini. Setelah itu, langsung aja. Dan hasilnya adalah ini, teman-teman. Oke, sip. Kita hilangkan yang ini dan ini hasilnya, teman-teman. Kita zoom to layer aja biar jelas. Seperti ini ya. Ini untuk hasil klipnya memang tidak tidak terlalu rapi karena kita klip pakai raster ya, sampai nggak apa-apa. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat peta kontur ini mudah sekali, teman. Kalian cuma perlu cari di sini kontur, kontur. Tulisannya ini ya, contour kayak gini buat teman-teman mungkin yang kurang fasih mengucapkan dengan bahasa Inggris. Kita gunakan kontur yang spatial analyze. Kita klik, akan muncul interface seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk input rasternya kita masukkan yang hasil klip tadi, teman-teman. Nah, outfit output output feature kelasnya kalian simpan terserah kalian di mana. Misal di sini kita tulis kontur tutor. Karena kita mau bikin dua jenis ya, kita bikin yang polygon dulu aja, poly. Oke, ini dia. Kontur intervalnya kita pakai, karena saltiga ini tidak terlalu berbukit-bukit ya teman-teman, cenderung landai-landai aja gitu. Kita pakai 25 aja. Oke, Z faktornya satu. Oke, no problem. Kita pakai kontur yang polygon. Kontur underscore polygon. Diubah dulu ini ya. Ke sini ya, kontur underscore polygon. Oke, sudah. Langsung oke aja. Kita tunggu hasilnya. Dan hasilnya adalah ini teman-teman. Ya, ini adalah kontur polygon yang telah kita seperti ini ya teman-teman ya warnanya. Untuk warnanya sebenarnya bisa kalian sesuaikan aja. Kalau bisa lebih bagus mengikut dengan juknis RBI itu lebih bagus teman-teman. Oke, sampai sini selesai. Ya, untuk yang polygon sampai sini sudah cukup selesai. Kalau mau tinggal ganti warna ya itu terserah teman-teman aja. Tuh, saya tidak ingin banyak aturan untuk praktikum ini. Yang penting kalian bisa seperti itu. Kemudian kita buat lagi, tapi yang versi line, versi garis teman-teman. Seperti ya gitu. Untuk ini kita tulis counter tutor, counter tutor aja. Ya. Oke, intervalnya samain aja 25. Untuk ininya tidak usah diganti ya teman-teman, sudah cukup kontur aja seperti itu. Setelah itu tinggal di oke aja teman-teman. Nah, ini dia hasil konturnya. Nah, untuk kontur sendiri agar lebih jelas, ya, saya sarankan teman-teman untuk eh, mengubahnya, menggunakan ketentuan karena kontur itu memang pada dasarnya biasanya warna kuning atau kecoklatan seperti ini ya, kontur topografi atau ini terserah kalian mau pakai yang mana ya. Atau yang ini juga bisa intermediate ini sebenarnya kalau untuk interval 25 tuh cocoknya pakai yang ini. Kalau yang ini untuk interval yang lebih tinggi di atasnya kelipatannya misal 25 kelipatan 4 100 per 100 gitu. Kita
Coba pakai yang ini kali ya. Kita pakai yang ini aja. Oke, ini hasilnya. Nah, untuk kontur ini kita beri tulisan di setiap garisnya. Kita pakai properties, kita pergi ke properties, kemudian kita ke labels, centang dulu. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Yang ini kita ganti jadi kontur. Untuk fontnya terserah, untuk warnanya terserah, terserah kalian. Nah, yang penting itu di sini. Di placement. Untuk di praktikum ini kita gunakan paralel ya teman-teman dan kita posisinya di on the line di tengah-tengah garisnya gitu teman-teman ya biar em, biar biar bagus. Oke. Oke, setelah itu tinggal di oke saja dan muncul angka-angkanya seperti ini teman-teman. Oke, semakin di zoom akan semakin banyak. Oke, semakin di zoom out kan tulisannya akan semakin jelas semakin besar teman-teman. Jadi terlihat jelas ya untuk konturnya. Ada yang 500 berapa ini? 550 kemudian kelipatannya jadi 575 kelipatan 25 ya teman-teman, karena intervalnya di 25. Oke, sudah cukup jelas saya kira. Sampai sini selesai? Ya, sampai sini untuk kontur selesai. Tapi untuk di praktikum ini, kalian cukup menggunakan yang kontur ini aja ya, yang kontur apa namanya? Yang kontur garis ya untuk di layout. Kalau kalian mau menggunakan yang ini pun tidak apa-apa. Lebih bagus, nilainya juga lebih oke gitu. Silakan pakai yang ini juga tidak apa-apa di layout. Entah itu dengan SHP yang terpisah atau kalian mau coba buat overlay dulu, silahkan overlay dua di sini untuk eh, datanya agar mudah nanti ketika proses layout tidak usah masuk-masukkan apa-apa lagi. Kita ekspor data aja, kita jadikan SHP ya teman-teman. Oke, kita ke em, sini aja ya. Kita kasih nama. Ini yang mana ya? Oh, kontur tutor. Kontur tutor satu. Ini yang tutor satu itu yang lain ya, teman-teman. Bentukannya yang garis. Lain garis maksudnya gitu. Nah, itu aja. Oke, kita save. Do you want to add the export to data to the map as a layer? Saya nggak butuh, karena saya nggak butuh, jadi saya no aja. Terus yang ini juga sama, kalian bisa save sebagai SHP juga, ya, agar bisa dipindah-pindahkan nanti kalian mudah untuk pindah-pindahkan. Kita kasih nama apa ya? Kontur tutor 2. Oke, tutor 2 ini untuk yang poligon, teman-teman. Terserah kalian untuk penamaannya, yang penting mudah ditemukan di folder-folder kalian nantinya ya. Oke, kita oke aja. Kita no aja. Oke, sampai sini selesai? Ya, sampai sini untuk kontur selesai. Kalau ada yang lain-lain, misal mau diperbagus atau bagaimana, entah itu warnanya, entah itu fontnya atau apa, itu terserah kalian aja ya teman-teman ya. Tidak ada ketentuan dari saya. Tidak ada ketentuan dari saya. Ya, kita kembali ke sini ya teman-teman. Untuk kontur sampai situ selesai, tinggal ke layout aja nanti. Nah, sekarang kalian akan membuat tin atau triangulated irregular network. Tin ini ibaratnya pemetaan tiga dimensi ya teman-teman. Tapi versi ArcGIS yang desktop ArcGIS ArcMap ini. Kalau pengen lebih bagus pakainya ArcGIS Pro. Langsung cari aja teman-teman. Tin. Dan oke, kita pakai yang ini. Creatine 3D Analyze. Oke. Nah, selanjutnya kita input, kita outputinnya kita terserah sih mau ditaruh di mana. Kalau saya bisa di sini. Kita pakai ini aja tulis tin tutor, tin tutor. Oke. Untuk koordinat sistem kita samakan dengan koordinat sistem yang ada di sini ya teman-teman. Kita cek dulu koordinat sistemnya. Gimana source ini. Oke, pakai WGS 1984. Aha, aha, aha. Oke, oke. Sip.
Jadi kita akan gunakan WGS 1984. Coba ya bisa bisa nggak ya? Kalau nggak bisa kita yang pakai 49S. Oh nggak bisa. Kita pakai yang 49S karena ini salah tiga yang masih masuk ke zona 49S, teman-teman. Oke, ini fitur kelasnya. Kalian masukkan yang kontur tutor, yang garis aja ya teman-teman ya. Kita masukin yang garis aja. Tapi lain kali kita coba nanti pakai yang polygon untuk masukannya. Oke, ini diamin aja. Tapi kalau mau cetak juga sebenarnya nggak apa-apa. Kita langsung aja. Oke, ini kita ganti ya jadi softline aja ya. Softline aja biar apa? Biarin. Canda teman-teman. Kita ganti jadi softline biar lebih halus. Oke, tinggal oke. Kita tunggu hasilnya dan ini hasil tim kita. Karena kita pakai yang lain, pakai yang kontur yang lain tadi ya. Jadi garis konturnya otomatis juga terbawa ke sini teman-teman. Cuma memang mungkin kurang maksimal ya kalau tidak apa-apa lah. Yang penting kalian tahu caranya. Itu tujuan dari praktikum itu sebenarnya sebetulnya itu. Yang penting tahu caranya. Tidak usah sempurna-sempurna banget tidak apa-apa. Yang penting tahu caranya. Kita ganti. Oke, ini ya konturnya. Kemudian seperti biasa kita juga kasih label di sini ya. Oh, nggak bisa ya di sini ya. Lupa saya. Oke lah. Jadi kalau misalkan mau kasih label sama kalian ya, diakalin saja. Ini dinyalakan teman-teman. Sudah. Atau ininya dihilangkan warnanya, no color biar lebih oke lagi, biar lebih ringan. Oke, boleh. Sudah ya. Kalau udah kayak gini, udah berarti tandanya. Em, Dah, tin sampai segitu aja teman-teman. Kalian nggak harus ngapa-ngapain lagi untuk di tin ini. Sampai sini selesai. Ini taruh dulu. Ini kita eh, cek list dulu. Oke. Ini kita hapus saja ya. Ini sudah tidak tidak berguna buat kita teman-teman. Kita hapus aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita bikin slope atau kemiringan ya teman-teman. Oke, untuk kemiringan eh, kita langsung aja cari di sini slope. Atau kalau kalian mau pakai Art Toolbox juga bisa. Kalian ke 3D Analysis Tools terus ke Raster Surface teman-teman. Cuma karena saya nggak mau ribet biar cepat juga praktikumnya, maka saya gunakan ini. Ya, Gen Z ya. Nggak mau ribet, kita pakai yang 3D Analysis, Spatial Analysis, sorry yang ini. Kita buka dulu. Interface-nya akan seperti ini teman-teman. Nah, input raster kalian sama aja ya, pakai yang tadi, yang hasil klip kalian tadi ini. Nah, di sini kalian ubah dulu output rasternya mau taruh di mana. Kalau saya taruh di sini. Kita taruh di sini, terus kita tuliskan slope tutor. Oke, untuk kemiringan lereng itu klasifikasinya ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang pakai degree atau derajat kemiringan, ada yang juga pakai klasifikasi persentase kemiringan. Kalau kita pakai derajat kemiringan aja, teman-teman. Untuk ini planar, karena ini muncul ini ya, tidak usah panik, tidak apa-apa. Kalian cuma cukup ke sini, planar lagi. Ke sini. Oh, salah. Planar, terus ininya kalian ketik ulang aja satu. Selesai. Hilang. Setelah itu, langsung oke juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Bisa, langsung bisa harusnya ya. Nah, sudah jadi. Sampai sini selesai. Ya, seharusnya iya. Cuma kita akan sedikit melakukan apa namanya sedikit adjustment ya. Kita buka di sini. Kita buka atribut tabelnya teman-teman. Oh, bentar. Oke, sini.
Central attribute table. Hmm, ya udah berarti kita cari reclassify langsung aja teman-teman ya. Reclassify. Kita coba reclassify dulu aja. Kita pakai yang ini, spatial analyzed, reclassify. Kita tinggal input hasil slope tadi. Nah, langsung klik aja di sini. Nah, untuk mempermudah ya teman-teman, kita pakai natural break saja atau mau manual juga nggak apa-apa. Jadi kita pakai natural break saja di sini ya. Dan untuk kelasnya di sini ada 5 kelas teman-teman. Karena kita pakai pengkelasan yang dari Van Zuidam, Van Zuidam kalau nggak salah. Oke, kita kelasnya di sini. Terus break values-nya kita ganti sesuai derajat kemiringan klasifikasinya Van Zuidam. Mulai dari 8, kemudian setelah 8 itu 15 kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf ya. Tinggal dibenarkan aja di eh, work kalian, di pekerjaan kalian. Saya 15, 25. Kemudian setelah 25 itu 45. Nah, sisanya ini adalah lebih dari 45. Cuma karena nilai maksimum saya untuk di sini tuh untuk kota Salatiga tuh ada 33, maka nilai 45 ini sudah tidak memungkinkan untuk ada, teman-teman. Caranya gimana biar ya seenggaknya ada di tabel gitu ya. Kita pakai aja di sini. Kita gedein aja angkanya, teman-teman. Atau enggak kita pindahin komanya. Biar si nilai maksimumnya ini di belakang 45, teman-teman. Oke, sudah selesai? Selesai. Sampai sini selesai. Reclassify, selesai. Tinggal oke. Oke, oke, sudah bisa reclassify ya. Sudah reclassify. Eh, terus, eh, oh Allah, kaget saya. Terus nggak muncul-muncul. Agak lama nggak apa-apa ya. Kita buka atribut tabelnya. Lihat. Oke, teman-teman. Setelah itu kita coba ke tools raster to polygon ya teman-teman ya. Kita raster to polygon dulu karena ini masih raster ya bentukannya teman-teman ya. Kita oh raster to polygon. Ya, raster to polygon, pilih yang ini conversion tools. Agak lama ya. Tidak apa-apa. Oke, input rasternya kita pakai hasil reclassify tadi ya teman-teman ya. Oke, untuk ininya nggak usah diganti, value aja. Terus kita simpan di sini eh slope RTP tutor. RTP itu raster to polygon maksudnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini simplify boleh, silahkan silahkan kalian simplify. Ini nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja. Oke, teman-teman. Nah, ini hasil raster to polygon ya. Untuk yang ori ini kita hapus juga nggak apa-apa sebenarnya. Setelah raster to polygon, ngapain kah? Oke, santai ya teman-teman ya. Ini poligonnya banyak tuh ya. Setelah raster to polygon, untuk menyederhanakan jumlah grid code atau ya itulah jumlah poligonnya di atribut table, kita gunakan dissolve teman-teman. Cari aja dissolve. Setelah dissolve, kita pakai yang data management. Dissolve, kita pakai yang data management. Nah, kita input yang slope hasil raster to polygon tadi teman-teman. Oke, kita ubah dulu outputnya mau taruh di mana. Kita kasih nama ini slope dissolve to top.
Oke, solve the self tutor. Kita centang yang grid code karena kita ingin menyederhanakan grid code-nya ya. Sebentar kita cek ya. Lihat grid code-nya ada banyak angka sejenis dan ini merupakan kode dari setiap poligon yang ada di sini teman-teman. Cuman satu grid code ini bisa mewakili banyak sekali poligon. Banyak sekali luasan area di sini teman-teman maksud saya ya. Oke, jadi kita pakai grid code aja biar nanti sesuai kelas yang kita tentukan di Reclassify tadi jumlahnya. Kita oke. Oke, hasil di solve-nya sudah muncul teman-teman. Kita cek. Nah, ini dia hasil di solve-nya teman-teman. Jadi cuma ada 4 kelas karena eh, di kota Salatiga ini ya, cuma ada empat kelas eh, kemiringan lereng ya teman-teman ya. Ini bisa dihapus, bisa. Silahkan kalian hapus aja yang ini karena di sini sudah tidak dibutuhkan. Biar untuk memperingkas aja teman-teman. Oke, setelah setelah apa namanya setelah kita dissolve, oke, sebentar kita cari taruh di sini aja taruh waktu ketiga ya. Setelah dissolve kita mulai pada editing untuk tabelnya teman-teman. Jadi untuk editingnya adalah kita masukkan kelas-kelasnya dengan nilai-nilai atau eh, derajat-derajat kemiringannya teman-teman ya. Kita masukkan di sini kita dengan add field terlebih dahulu. Kita masukkan derajat kemiringan begitu saja. Kemiringan kita pindahkan ke teks. Kenapa saya pakai teks? Nanti kalian tahu sendiri, teman-teman. Oke, ini dia. Fieldnya sudah ada ya, teman-teman ya. Nah, karena kita cuma punya empat bit code ya di sini ya, berdasarkan hasil di solve tadi, maka kita tidak perlu select by attribute atau juga eh, field calculator ya, teman-teman. Kita pakai cara mudahnya aja. Yaitu kalau pertama-tama kalian nyalakan dulu editingnya. Kita klik yang ini karena ini yang pengen kita edit. Oke, sudah muncul. Nah, kan seperti ini ya, bertambah satu kolom, cuma ini tidak usah dihiraukan. Kalian select satu, kalian tulis. Untuk yang pertama ini berapa, teman-teman? 0 sampai 8. Ini fungsinya pakai teks, teman-teman. Jadi gampang lah masukannya ya. Oke, selesai. Selanjutnya apa? Saya lagi yang grid code kedua, 8 sampai 15. Selesai? Selesai dong. Sekarang grid code ketiga, 15 sampai 25. Oke, selesai. Udah, gitu doang. Sekarang yang keempat. 25 sampai 45. Oke. Kenapa nggak ada yang di atas 45? Karena memang tidak ada di sini, teman-teman. Jadi kemiringan lereng di Salatiga ini tidak termasuk yang ekstrim-ekstrim banget gitu ya. Nggak ada yang sampai sangat curam itu. Maksimal ya di eh, curam aja ini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan field lagi, add field lagi untuk klasifikasinya, untuk kelasnya. Tapi kalau misalkan editornya masih nyala, lihat tidak bisa add field teman-teman. Jadi kita harus save edit dulu, save edit, dan stop editing. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Sekarang saatnya kita add field. Nah, sebentar, saya pegel. Oke, kita add field. Ini kita tuliskan ini aja ya, kelas. Kelas. Oke, teks. Oke, kita ulang langkahnya seperti yang yang barusan ya, yang kemiringan barusan ya. Ini sebentar terlalu lebar, saya tidak suka. Nah, oke, seperti ini aja. Oke, kita sama lagi lakukan dengan hal yang sama. Kita editing aja, kita start editing ya, start editing tadi start editing nih. Terus kita select aja satu-satu. Untuk 0 sampai 8 ini kelasnya adalah em, kalau nggak salah datar. Datar, landai, agak curam-curam. Ya, ya teman-teman ya. Datar, landai, agak curam, curam.
Kalau tidak salah demikian. Oke, kita kita coba cek di modul yang sudah saya kirimkan terlebih dahulu karena terus terang saya sering lupa kalau seperti ini ya teman-teman. Oke, benar. Di sini untuk kelasnya kita tulis aja daftar. Langsung tulis aja teman-teman. Oke, sudah kita ganti ke sini. Ini tuh landai. Tipe, maaf ya. Keyboard saya sudah mulai lenadai. Matanya, maaf maaf. Oke, agak sambat dikit, misu dikit nggak apa ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah agak curam. Klasifikasi 15 sampai 25 itu agak curam. Oke, sudah. Sekarang tinggal yang ini digolongkan sebagai curam. Terlihat kan ya? Ini kursor saya sudah saya buat besar dan warna merah biar terlihat juga. Teman-teman biar tidak sulit melihatnya. Kalau misalkan kalian bingung, ya karena ini bentuknya video, kalian tinggal di pause aja atau juga dimundurkan durasi videonya. Oke, sudah. Kurang lebar sedikit. Nah, oke, sudah. Oke, kita stop. Kita save edit dulu. Jangan lupa di save ya teman-teman ya. Habis itu stop editing. Sampai sini selesai. Tentu saja selesai. Sisanya kalian cuma perlu untuk melakukan simbologi, teman-teman. Nah, kalian ke klik kanan, kemudian kalian pilih properties, lalu simbologi, dan kita pakai kategoris, teman-teman. Kita pakai kategoris yang ada di kelas. Oke, add all values, dan ini adalah hasilnya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Em, kita gunakan coba yang ini ya. Eh, Tidak seperti ini, seperti teman. Cancel. Kita coba pakai guna ini ya teman-teman ya. Saya lupa bagaimana cara em, agar biar langsung terbalik gitu teman-teman ya. Setting tidak juga. Flip symbols. Oh iya, flip symbols teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya hasilnya untuk yang simbologi ini. Maaf, saya sedikit lupa. Tidak apa-apa. Oke, ini hasilnya setelah dilakukan simbologi, teman-teman. Selanjutnya setelah simbologi apa? Sejujurnya tidak ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan lagi karena sisanya hanya tinggal merapikan saja teman-teman. Om, tapi saya akan buat ini jadi lebih menarik sedikit. Kita hilangkan bordernya, hilangkan outline-nya maksud saya, biar lebih terlihat natural begitu. Oke, ini dia, ini dia, ini dia. Manual aja. Kok belum hilang? Agar terlihat lebih natural teman-teman. Kayak terus terang saya lebih suka kerapihan tampilan ya teman-teman ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Terlihat ya, terlihat ya. Nah, untuk ini, untuk untuk peta kemiringan lereng ini, termasuk dengan yang tin tadi, kita tetap menggunakan kontur yang garis teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya ketika sudah tampilkan kontur yang garisnya teman-teman. Oke, yeps. Untuk yang kontur yang poligon tadi itu menjadi ini ya latar belakang yang ini ya.
latar belakang si ya biar berwarna gitu. Jadi nanti untuk layoutnya kalian buat seperti ini teman-teman. Ini untuk peta pertama, lewat peta pertama, peta kontur kota Salatiga tahun berapa? Ya tahun 2025 lah, kita pakai data 2025 juga ya. Peta kontur kota Salatiga tahun 2025 silakan. Atau kalau kalian pakai data Dumi, misalkan data yang palsu gitu atau data apa gitu, kalian nggak usah pakai tahun nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada legalitasnya juga gitu ya. Oke, ini untuk layout yang peta kontur. Kemudian ini yang untuk tin teman-teman. Nah, tin ini juga di layout sama teman-teman ya. Nanti eh, di laporan praktikumnya tetap kalian layout dan lampirkan di laporan praktikum teman-teman ya. Oke, ini yang tin atau nanti judulnya adalah Peta Topografi Triangulated Irregular Network atau dalam kurung tin Kota Salatiga tahun 2025 misalkan begitu. Ini yang untuk yang tin dan ini untuk yang slope teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah em, intinya adalah di semua jenis peta yang kita bikin itu teman-teman wajib menggunakan si peta kontur garisnya ya teman-teman ya. Mungkin seperti ini lebih oke lah ya. Oke. Tidak, saya lebih suka yang tadi. Saya lebih suka yang barusan, yang landai, yang datar lebih cerah lagi. Masuknya ke sini ya teman-teman ya. Oke. Wow, mungkin ini terserah kalian saja. Tapi saya sarankan alangkah baiknya kalian menggunakan juknis untuk simbologi untuk RBI ya teman-teman ya. Karena ini masuknya bisa masuk ke peta RBI ya teman-teman. Tidak juga sebetulnya. Ya sudahlah. Maaf kalau salah ngomong ya teman-teman ya. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kalian cuma perlu eh, layout aja teman-teman. Untuk layoutnya eh, saya berikan strategi gampang ya. Kalian misalkan bikin layout konturnya dulu teman-teman. Kalian bikin konturnya terlebih dahulu. Oke, ini dia. Kalian terserah mau layoutnya portrait atau landscape. Itu terserah kalian saja. Yang penting teman-teman semuanya di printnya itu pakai kertas HVS F4 teman-teman ya. Oke, uh, kita coba untuk kita zoom dulu teman-teman. Kalau saya agar lebih menarik ya tampilannya teman-teman ya. Saya biasanya menggunakan base map teman-teman. Ya, jadi terlihat lebih menarik gitu. Saya suka menggunakan base map. Caranya pakai base map adalah add base map teman-teman. Base map sebentar karena base map pakai loading internet ya kita. Jadi agak lama. Terserah kalian mau pakai yang imagery atau yang terrain with labels atau yang National Geographic atau yang topographic. Kalau kalian mau pakai ini juga boleh karena sekarang materinya juga sedang soal topografi gitu teman-teman ya. Kita pakai yang ini aja coba ya. Dan inilah hasilnya. Menggunakan base map. Satu, dua, tiga. Eh, kentang banget. Sepertinya laptop saya cukup kentang teman-teman. Nah ini baru ke loading ya teman-teman. Oke, ini dia untuk peta kontur ya, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, saya coba zoom ya, apakah base map akan terganggu. Nah, kalau kalian lihat di sini juga untuk topografinya itu di base map topografi juga ada konturnya, teman-teman. Dan konturnya ini nyambung dengan kontur yang kita punya. Misal ini nyambung dengan kontur yang di sini, teman-teman.
Ini enaknya teman-teman kalau pakai base map ya teman-teman ya. Terus misal yang mana lagi ya? Yang ini juga nyambung teman-teman. Ya, kelihatan ya? Kalau kalau di zoom kelihatan ya? Ini juga nyambung nih. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Bagus kan? Ya, biar biar sedikit apa namanya? Ada variasi lah, tidak terlalu monoton gitu ya untuk eh, tampilan layout petanya, teman-teman. Kita pakai base map. Cuma memang base map ini agak berat, teman-teman. Jadi langkah mudahnya kalau misalkan kalian mau geser-geser, kalian matikan dulu aja base mapnya, biar tidak berat loadingnya, rendernya maksudnya ya. Ya, ini dia. Baru add base map, teman-teman. Nah, itu dia. Saya lupa untuk sedikit melakukan adjustment terhadap kertasnya ya. Kita kalau F4 tuh apa ya pakainya ya? Sini ada nggak sih F4? Nggak ada ya. Berarti ya udah letter aja. Letter. Mana tadi letter ya? Nah, ya udahlah. Default kok. Kita pakai letter aja teman-teman. Selanjutnya, ya udah. Sisanya nggak penting-penting banget. Terserah kalian saja teman-teman. Sisanya kalian cuma tinggal pakai apa namanya? Pakai batas administrasi dan kasih label-labelnya ya teman-teman ya. Nah, karena kita masih punya SHP yang tadi ya, yang batas administrasi kota Salatiga itu, kita ubah lagi aja dengan definition query teman-teman. Kita ubah jadi Jawa Tengah misalkan ya. Oke, Jawa Tengah itu name satu. Kita hapus dulu. Oke, name satu sama dengan, oh salah, salah klik teman-teman. Ini name satu sama dengan Jawa Tengah. Nah, ini. Oke, sudah muncul Jawa Tengahnya. Hmm, untuk yang ini kita jangan kasih warna, kita cuma kasih um, outline aja coba. Nah, ini untuk batas kabupatennya muncul ya teman-teman ya. Tapi untuk Jawa, arah ini gak ada MIDN2 ya. Coba kita insert. Kita input yang sebenarnya sudah sebenarnya sih. Itu berat banget pakai base map. Oh, hmm, hmm. Malah saya mau bang sendiri, saya lupa lagi. Malah saya yang lupa teman-teman. Ini batas provinsi, batas kabupaten. Malah saya yang lupa teman-teman. Sebenarnya nggak aneh sih ya, cuma agak gimana gitu. Karena memang ini kan kota Salatiga ya, jadi Salatiga itu emang dikelilingi oleh kabupaten kabupaten apa? Kabupaten Semarang ya teman-teman ya. Jadi tidak berbatasan dengan kabupaten lain. Jadi tidak ada garis batas dengan yang lain. Jadi ya tapi tidak apa-apa lah. Mungkin setidaknya untuk sekedar ini ya apa namanya? Untuk sekedar labeling aja nanti bisa lah. Ya udah kita munculkan label aja teman-teman langsung ya. Cuma kurang bagus aja gitu ya kelihatannya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kasih label aja langsung. Ini cuma 10 deh. Oke, ada namanya? Kecil banget namanya nih di sini nih. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Dan juga kabupaten tulisan Kabupaten Semarang yang mana ya? Nggak kelihatan tahu.
Kenapa aku harus pakai kacamata, teman-teman? Semarang. Ini di bawah ada tulisannya. Kita buat sedikit menarik aja, teman-teman ya. Coba 20, teman-teman. Dan kita bold. Boom. Oke, ini lebih jelas ya. Salatiga, Semarang. Sisanya, agar analisisnya nanti lebih mudah untuk kalian analisis di laporan praktikum, kalian juga gunakan ini aja, teman-teman. Batas-batas kecamatan ya. Kita input batas kecamatannya. Untuk batas kecamatan juga sebenarnya ada aturannya, teman-teman ya. Ada di Juknis. Kalau kalian nggak punya, ya sepertinya cukup. Yang penting kalian tahu harus menganalisis daerah apa. Karena nanti analisis spasial itu yang namanya peta juga berdasarkan lokasi ya. Jadi analisis spasial itu berdasarkan lokasi juga. Jadi kalian analisis misalkan di kecamatan ini eh, mayoritas kemiringan lerengnya tinggi gitu. Atau dataran tinggi gitu kan ini kontur ya, atau misalkan kecamatan ini di sebelah barat ini datar gitu, misalkan di sebelah timurnya datar juga, di tengahnya agak curam gitu misalkan, seperti itu, dan di utaranya misalkan curam gitu misalkan, seperti itu untuk slope gitu, teman-teman ya. Tapi ini kontur, sekali lagi ini kontur saya lupa, tapi tidak apa-apa, kira-kira demikian teman-teman. Untuk teman-teman yang kiranya perlu apa namanya, yang kiranya perlu label ya untuk si outline-nya ini, kalian bisa minta ke saya ya. Saya itu punya. Nih. Saya sudah add juknisnya ke sini. Jadi kalian tinggal cari aja misalkan kecamatan. Nanti akan muncul batas kecamatan sesuai ketentuan RBI. Wih, waduh. Oh, mana ya? Apakah hilang, teman-teman? Hmm. Ya, ya sudah lah ya, ternyata bisa saya gunakan kali ini. Ini kalau misalkan saya mau yang lain tuh, misal, ya, sepertinya hilang sih ya teman-teman. Harus saya eh, tambah lagi nanti ya untuk style reference-nya. Hmm. Oh ini teman-teman, nah ternyata masih ada. Tinggal saya add style to list. Nggak usah deh. Style peta desanya masih ada teman-teman. Nah kita cari aja kecamatan sekarang. Oh, sih nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada kok. Kecamatan nggak ada ya. Ya sudah lah ya, tidak usah. Tidak apa, tidak akan mengurangi nilai kalian juga untuk di laporan praktikum, jadi tidak masalah kalau tidak, kalau misalkan tidak menggunakan itu. Nah, ini tips and trick yang akan saya gunakan, yang akan saya share ke kalian ya. Kalau misalkan kalian punya multiple layer kayak gini, kalian cuma cukup matikan aja. Yang ini jangan matikan aja yang kalian nggak butuhin, terus kalian ganti jadi ini. Sudah. Ya kalau tin memang begini ya teman-teman ya. Namanya juga triangulated ya, irregular network. Ini memang uh, kayak jaringan-jaringan gitu untuk menghubungkan antar titik ketinggian, dibikin kayak 3D 3D gitu. Tidak apa-apa untuk tim. Ini untuk slope-nya. Kita pakai base map, jangan lupa. Biar apa? Biar keren. Oke, berapa menit saya share screen ini? Em, Kiranya itu ya teman-teman, cukup dari saya. Selebihnya nanti
Kalian coba atur-atur sendiri aja. Kalian coba modifikasi sesuai keindahan dan keestetikan kalian sendiri tidak apa-apa. Yang penting unsur-unsur petanya kalian masukkan semua. Ada judul, ada arah mata angin, ada skala. Skalanya ada dua jenis ya. Yang saya nilai itu ada skala skala angka dan skala batang ya. Terus juga ada inset, ada sumber peta, dan identitas pembuat juga ada. Instansi yang membuat juga ada. Nah, karena ini kita gunakan kota Salatiga, saya menambahkan, mewajibkan kalian untuk menambahkan eh, logo atau lambang ya, kota Salatiga. Logo lah, logo kota Salatiga ya teman-teman, ini di bagian atas di samping judul teman-teman. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Mohon maaf juga tutorialnya ini agak lama banget ya teman-teman ya, karena saya juga baru mengulik lagi. Kemarin-kemarin saya ingin record, tapi gagal terus karena masalah jaringan lah, masalah laptopnya nggak, laptop saya kumat lah, ngadat gitu kan, ngelag-ngelag juga. Maklum lah, laptop murah gitu kan. Semoga kalian semua tidak ada kendala seperti saya ya teman-teman ya untuk praktikum ini. Semoga lancar selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa, berhubung karena sebentar lagi juga Lebaran, Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minal aizin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal eh tipe mulu. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Minal aizin wal faizin teman-teman semuanya. Selamat Hari Raya. Salam buat orang tua di rumah. Semoga sehat selalu, panjang umur ya teman-teman ya. Sekian terima kasih atas kesempatannya. Muhammad Sopian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.